Perkenalkan, nama saya Asep Ahmad Jayadi dengan NPM C1A240013. Saya akan mempresentasikan materi tentang polis asuransi. Pada slide pertama, terdapat latar belakang polis asuransi, yaitu dasar atau alasan mengapa polis asuransi dibuat dan digunakan dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Terdapat beberapa poin penting mengenai latar belakang polis asuransi. Yang pertama, pengalihan risiko. Individu atau perusahaan menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan, sakit, kebakaran, atau kerugian finansial. Yang kedua, kebutuhan akan kepastian hukum. Diperlukan dokumen tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang ketiga, perlindungan keuangan yang bertujuan yaitu memberikan perlindungan finansial ketika terjadi peristiwa yang dipertanggungkan. Selanjutnya yang keempat, mengurangi sengketa. Dengan adanya polis yang jelas, perusahaan asuransi dan nasabah memiliki pedoman yang sama mengenai cakupan perlindungan, pengecualian, dan prosedur klaim. Baik, slide berikutnya terdapat definisi atau pengertian polis asuransi, yaitu dokumen perjanjian tertulis antara pihak penanggung dan tertanggung yang memuat syarat, ketentuan, hak, kewajiban, manfaat, serta risiko yang dijamin dalam suatu program asuransi. Untuk slide selanjutnya, dasar hukum polis asuransi. Yang pertama dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dari pasal 255 KUHD menyatakan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Selanjutnya dari pasal 256 KUHD mengatur hal-hal yang harus dicantumkan dalam polis asuransi. Berikutnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan umum mengenai perjanjian khususnya pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu diantaranya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Pada slide berikutnya yaitu terdapat perbedaan polis asuransi. Polis asuransi berbeda berdasarkan objek yang diasuransikan dan manfaat yang diberikan. Misalnya, asuransi jiwa yaitu melindungi risiko meninggal dunia. Yang kedua, asuransi kesehatan yaitu menanggung biaya perawatan dan pengobatan. Yang ketiga, asuransi kendaraan menanggung kerusakan atau kehilangan kendaraan. Dan yang keempat, asuransi properti menanggung kerusakan rumah atau bangunan. Dan untuk slide terakhir, terdapat fungsi polis asuransi. Yang pertama, sebagai bukti perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Yang kedua, menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang ketiga, menentukan jaminan perlindungan serta risiko yang ditanggung. Yang keempat, menjadi dasar pengajuan klaim dan terjadi risiko yang diasuransikan. Dan yang terakhir, nomor 5, memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa antara para pihak. Jadi, kesimpulan polis asuransi yaitu dokumen resmi yang menjadi bukti perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Polis berfungsi mengatur hak dan kewajiban para pihak, menjelaskan manfaat serta risiko yang dijamin, dan menjadi dasar hukum dalam proses klaim. Dengan adanya polis, kedua belah pihak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam hubungan asuransi.